Ki, gimana Ki? Ya, halo Bang Fahmi, gimana hari Ya, ini? di semua ini. Gimana hari ini? Sidang agendanya, Alhamdulillah Bang? saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman media. Hari ini adalah sidang kelanjutan gugatan Wan Prestasi, di mana insya Allah saya yang pada tanggal 14 Juli sudah menyampaikan secara resmi adanya pencabutan terhadap gugatan tersebut. Saya serahkan kepada PTSP di dalam sini dan ada tanda terimanya. Insya Allah sudah diterima oleh majelis hakim. Hari ini saya berharap segera dikeluarkan penetapan oleh majelis hakim tentang adanya pencabutan yang sudah saya ajukan tertanggal 14 Juli tahun 2025, seperti itu. Bang, artinya sudah resmi atau masih? Sudah resmi. Jadi secara administrasi pencabutan itu sudah saya sampaikan di PTSP tertanggal 14 Juli. Ya, walaupun sidangnya tanggal 21, saya sampaikan kepada PTSP, saya sampaikan majelisnya ini, paniteranya ini, tolong sampaikan yang resmi masuk PTSP ada, fotokopinya saya serahkan kepada panitera supaya bisa ditelusuri dokumen tersebut. Artinya secara administrasi pencabutan itu sudah sah dan sudah saya serahkan. Selanjutnya di dalam proses administrasi pencabutan, majelis hakim akan mengeluarkan sebuah produk hukum. Namanya adalah penetapan. Bang, ini langkah ini buat meringankan hukuman kita atau seperti apa? Bukan, ini persoalan yang saya katakan ada di saat-saat kita menghadapi sebuah hal yang sama. Ya, di hal yang sama di mana persoalannya ini kan terkait dengan uang 4 miliar, di mana 4 miliar itu diuji di dalam perkara pidana. Saat ini kita menjadi terdakwa. Tapi di satu sisi kita juga menguji uang 4 miliar itu dalam gugatan Wan Prestasi. Pada saat sidang ini akan bersamaan pada harinya, ini akan membuat kita konsentrasinya nanti akan pecah. Nah, ini akan sidangnya semua di Jakarta Selatan dan mungkin harinya bisa bersamaan. Nah, ini kan daripada kita nanti ada sidang yang bersamaan, saya putuskan sama Nikita, Abang, ayo Nik, kita cabut, kita konsentrasi di pidana. Bukan berarti perkara tersebut tidak bisa diajukan, kapan saja masih bisa. Bukan karena buktinya kurang, Bang, ya? Bukan, persoalan skala prioritas. Jadi biar kita konsentrasi penuh di pidana. Di dalam pidana nanti semuanya akan terungkap dan semua bahan itu bisa kita bawa lagi untuk perkara perdata. Jadi berarti udah setuju sama kita Langsung dia yang tanda tangan dia. yang minta atau apa? Dia yang minta, dia yang tanda tangan. Kita diskusi ini habis ini putusan selah, saya bilang ya. Setelah putusan selah, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Nah, pemeriksaan saksi ini kan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wan Prestasi juga di Jakarta Selatan. Kalau tiba-tiba sidangnya adalah bersamaan, kita nanti yang akan kewalahan. Padahal pada saat seperti ini, hal yang terpenting dalam perkara ini bagaimana kita membela dan mendampingi kita di perkara pidananya. Karena perkara pidananya itu terkait dengan kemerdekaan dia, terkait dengan kebebasannya dia. Sedangkan gugatan Wan Prestasi terkait dengan harta benda. Jadi harta benda kita kesampingkan dulu, kita konsentrasi full di perkara pidananya. Kita nanti sidang di ruangan 5. Prinsipal hadir Bang hari ini, Bang? Prinsipal tidak hadir. Kan sudah mediasi sudah selesai, di mana dalam mediasi itu dinyatakan gagal. Artinya tidak ada kesepakatan apapun juga, karena memang tidak bisa dihadirkan oleh pihak tergugat. Sedangkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, seharusnya kalau menghormati peraturan Mahkamah Agung, maka tergugat prinsipal atau orang yang digugat secara namanya yang resmi, itu harusnya hadir. Penggugat prinsipal itu Nikita Mirzani istilahnya ya. Tergugat prinsipal itu RG. Wah, harusnya kalau dia paham tentang peraturan Mahkamah Agung, tentang mediasi harusnya hadir untuk menghormati peraturan tersebut. Bang, masih ada harapan untuk bebas Nikita sendiri? Doain, dan ini harus kita perjuangkan karena
mencarikan kebebasan itu adalah bagian untuk mengungkap dan mencari kebenaran material di dalam perkara tersebut. Kebenaran yang sebenar-benarnya adalah dalam proses pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Saya tidak tahu karena yang punya hak itu adalah jaksa. Yang jelas yang pertama kali yang akan diperiksa adalah pelapor. adalah pelapor atau korban. Itu yang wajib diperiksa pertama kali menurut hukum. Jadi tidak ada yang bisa diperiksa sebelum memeriksa pertama kali adalah saksi korban atau pelapor. Ada lagi, Ki? Kau kan suka sering nanya, Ki, apa Ki yang mau? Ayo, Ki. Mumpung saya mau jawab. Mohon teman-teman datang ikut memantau, kalau mau live aja karena sidangnya terbuka untuk umum. Silakan Anda mencoba untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkara ini. Perkara ini seperti apa? Silakan Anda ikut sidang pada hari Kamis. Anda live boleh, Anda apapun silakan Anda ikut di dalam proses persidangan, tidak ada yang melarang. Karena perkara ini bukan perkara terkait dengan kesusilaan, bukan terkait dengan masalah anak. Jadi bebas terbuka untuk umum. Siapapun boleh meliput, siapapun boleh menghadiri, dan boleh juga Anda kalau mau live, mau tiktokan silakan. FS katanya mau hadir kan nanti Bang, itu Saya nggak tahu, saya nggak. itu jadi saksi Ya. atau gimana Bang? Selama tidak ada di BAP tidak mungkin bisa jadi saksi. Oke. Kalau dia ada di berita acara pemeriksaan yang hampir 1 meter itu tingginya, insya Allah dia bisa hadir. Jadi hari ini insya Allah yang hadir itu adalah para tergugat. Kalau penggugat 1-2 berarti saya mewakili Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki hadir. Yang kedua adalah dari pihak tergugat 1, tergugat 2, insya Allah juga hadir. Turut tergugat semuanya saya minta hadir karena hari ini yang saya harapkan majelis hakim membacakan penetapan untuk mengabulkan pencabutan yang diajukan Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya. Seperti itu. Ya, doain teman-teman semua, mohon dipantau, mohon semuanya hadir pada hari Kamis, karena hari Kamis itu awal pemeriksaan saksi dan Anda bisa lihat nanti seperti apa kejadian yang sebenarnya. Apakah memang ada unsur-unsur tindak pidana terkait dengan persoalan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi terdakwa, sehingga ditahan. Anda lihat pada persidangan pada hari Kamis. Anda lihat nanti kalimat-kalimat pada saat pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang pertama kali mencari seseorang yang bernama Ismail Marzuki, apa kepentingannya dan sebagainya. Itu nanti akan kita kupas secara lengkap dan tuntas di dalam proses pemeriksaan pada hari Kamis. Ikuti persidangan ini, saya minta teman-teman semua datang mengikuti, bila perlu di live, supaya menjadi catatan sejarah di dalam proses penegakan hukum, supaya ini menjadi memori bahwa proses penegakan hukum harus tegak lurus tanpa ada yang boleh dibengkokkan ataupun diapakan. Tegak lurus semuanya, biar semuanya transparan. Karena dalam proses perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Oke. Pak, soal Fatim kan